Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dia Ramadan. Saya ingin menjelaskan tentang elemen bab 2. Berikut adalah penjelasan rinci, mendalam dan lengkap mengenai setiap elemen yang terdapat dalam bab 2 jika ditinjau dari perspektif agama Islam secara sistematis dan terperinci. Mencakup dengan prinsip keadilan dan keseimbangan. Bab 2 kajian teoritis dan landasan hukum Islam. Bab 2 dalam karya tulis, ilmiah, makalah atau penelitian yang menggunakan pendekatan Islam memuat landasan teori konsep dasar serta dalil-dalil yang menjadi rujukan utama. Bab ini menjadi fondasi agar seluruh pembahasan selanjutnya memiliki dasar yang kuat dan sesuai dengan ajaran Al-Quran dan hadis. Berikut adalah penjelasan ke setiap elemennya. Penanggung jawab syariah dalam pengertian dasar. Fungsi pengetahuan. Pengertian secara bahasa etimologi. Penjelasan ini membahas makna kata dari segi asal-usul bahasa yang umumnya menggunakan bahasa Arab. Sebagai utama dalam Islam, penulis membedah akar kata, susunan kata serta makna harfiah yang terkandung di dalamnya. Hal ini penting karena pemahaman makna asal akan memperjelas pemahaman makna istilah yang digunakan dalam syariat. Contoh umum kata Islam sendiri berasal dari akar kata assalam yuslimu islaman, yang artinya menyerahkan diri, tunduk, patuh, dan selamat. Secara bahasa, Islam berarti penyerahan diri secara penuh dan mutlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketundukan yang sepenuh hati serta kedamaian dan keselamatan. Kata iman berasal dari akar kata amana yumin imanan, yang berarti membenarkan, percaya, dan memberi keamanan. Kata hisan berarti berbuat baik, mempernyatakan sesuatu dan berbuat sebaik-baiknya. Setiap istilah yang dibahas dijelaskan makna asalnya agar pembaca mengerti inti makna yang melekat pada kata tersebut sejak awal penggunaannya, baik makna yang nyata maupun makna kiasan yang masih berkaitan erat. Pengertian secara istilah terminologi. Penjelasan ini menguraikan makna yang ditetapkan dan disepakati dalam syariat Islam yang digunakan dalam kitab suci Al-Quran, hadis Nabi, serta pendapat para ulama dan ahli ilmu. Makna ini lebih terbatas disesuaikan dengan konteks keagamaan. Pengertian Islam secara istilah adalah agama yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW yang berisi seruan untuk mengesahkan Allah, mematuhi segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya dengan tujuan mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Pengertian iman secara istilah adalah keyakinan yang teguh dan mantap yang menetap di dalam hati, diucapkan oleh lisan dan dibuktikan dengan perbuatan yang meliputi kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kiamat.
serta qada dan qadarnya yang baik maupun yang buruk. Pengertian ibadah secara istilah segala apa yang dicintai dan ridha Allah, baik berupa perkataan maupun perbuatan yang lahir maupun batin, baik yang dilakukan berdasarkan dalil maupun yang didasari niat yang tulus ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Bagian ini juga sering memuat sebagai pendapat ulama dan ahli tafsir. Kemudian diambil kesimpulan yang paling kuat dan mendekati kebenaran serta menjelaskan batasan makna agar tidak terjadi penafsiran yang keliru atau menyimpang. Pengertian menurut para ulama dan ahli penjelasan ini memuat pendapat para ulama besar dan tokoh pemikir Islam yang memiliki otoritas keilmuan. Pendapat mereka dikutip dari kitab-kitab rujukan sebagai penguat pemahaman Imam Al-Ghazali mendefinisikan sesuatu dari sudut pandang akhlak dan hati. Ibnu Taimiyah mendefinisikan berdasarkan makna syariah dan ketundukan ulama bidang fikih, memberikan pengertian yang disesuaikan dengan hukum dan ketentuan pelaksanaannya. Berbagai pendapat ini disajikan untuk memperkaya wawasan dan memberikan gambaran yang utuh serta beragam, namun tetap terarah dalam memahami konsep yang sedang dikaji. Hubungan pengertian dengan topik. Di bagian akhir dijelaskan kaitan erat antara pengertian yang telah diuraikan dengan topik ulama yang dibahas. Dijelaskan mengapa pemahaman yang benar dan jelas sangat diperlukan serta bagaimana pengertian ini menjadi dasar awal dan kunci utama dalam pemahaman pembahasan yang lebih mendalam di bagian selanjutnya. Hakikat dan esensi. Pengertian hakikat dan esensi. Hakikat dan esensi membahas tentang inti, sifat asli, kenyataan yang sesungguhnya serta makna terdalam dari hal yang dibahas. Menurut pandangan Islam, bagian ini tidak hanya membahas bentuk luar atau tampak saja, tetapi mengalami hingga dalamnya mengenai makna dan nilai yang terkandung di dalamnya. Bagian ini menjawab pertanyaan mendasar, apa sebenarnya hal tersebut, apa yang menjadi intinya, dan apa yang membedakannya dengan hal-hal lain. Uraian hakikat secara mendalam. Dalam menjelaskan hakikat, penulis menguraikan kenyataan yang ada dan kebenaran mutlak yang diyakini dalam ajaran Islam, yang meliputi beberapa aspek berikut. Hakikat sebagai perintah dan ketundukan, menjelaskan bahwa pada dasarnya segala sesuatu yang diperintahkan dalam agama Islam adalah bentuk ketundukan dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya adalah pengakuan bahwa Allah adalah pemilik segala sesuatu, penguasa mutlak
dan satu-satunya yang berhak disembah, dipatuhi. Segala perbuatan baik yang dilakukan hakikatnya adalah bentuk pengabdian dan bukti rasa syukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan. Hakikat sebagai bentuk hubungan menjelaskan bahwa hakikat ajaran Islam adalah membangun hubungan yang benar dan seimbang, yaitu hubungan vertikal antara hamba dengan Tuhannya, serta hubungan horizontal antara sesama manusia dengan makhluk lain dan dengan alam semesta. Hubungan vertikal harus dibangun dengan ibadah dan ketaatan, sedangkan hubungan dibangun dengan akhlak mulia, kasih sayang, keadilan dan saling tolong menolong. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.